Halo teman-teman, hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang uji volume terpindahkan untuk sediaan oral dalam wadah dosis ganda. Sebenarnya apa itu uji volume terpindahkan? Uji ini merupakan salah satu uji yang terdapat di dalam Farmakope Indonesia edisi 6. Uji ini dilakukan untuk menjamin bahwa suatu sediaan oral dengan volume kurang dari 250 ml itu memiliki volume yang sama seperti yang tertera pada etiket. Uji ini dilakukan terhadap 30 sampel yang diambil secara acak dari satu batch keseluruhan pembuatan sediaan cair. Uji ini berlaku untuk sediaan larutan, sediaan suspensi, sediaan eliksir, dan juga berlaku untuk sediaan serbuk yang harus direkonstitusi terlebih dahulu sebelum digunakan. Cara pengujiannya cukup mudah. Kita pertama-tama mengambil 10 buah sampel, lalu kita gojok satu persatu dan kita tuangkan ke dalam gelas ukur yang sudah terkalibrasi. Setelah itu kita tunggu selama minimal 30 menit. Setelah 30 menit lalu kita hitung atau kita lihat berapa volume yang terukur di dalam gelas ukur tersebut. Lalu untuk 10 sampel yang kita dapatkan lalu kita hitung volume rata-ratanya dibandingkan dengan volume yang tertera pada etiket. Setelah itu kita perlu menginterpretasikan hasilnya. Nah, ada dua kemungkinan hasil yang diperoleh. Yang pertama, apabila volume rata-rata sediaan yang kita uji itu kurang dari 100%. Apabila terdapat sediaan yang kurang dari 95% volume rata-ratanya, maka dapat disimpulkan bahwa sediaan tersebut tidak memenuhi syarat. Sedangkan apabila dari 10 sediaan tersebut tidak ada satupun yang kurang dari 95%, maka kita dapat melakukan pengujian tambahan terhadap 20 sisa sampel lainnya. Lalu, apabila kita memperoleh volume rata-rata lebih dari 100%, maka ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, tidak ada satupun sediaan dengan volume kurang dari 95%. Maka dapat kita simpulkan sediaan tersebut memenuhi syarat. Tapi, apabila terdapat satu sediaan dengan volume kurang dari 95%, namun tidak kurang dari 90%, maka kita perlu melakukan pengujian terhadap 20 sisa sampel lainnya. Dan apabila terdapat sediaan lebih dari satu yang volumenya kurang dari 95%, maka juga kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana dengan tambahan uji terhadap 20 sampel lainnya? 20 sampel sisanya kita lakukan pengujian sama persis dengan 10 sampel awal tadi. Lalu untuk perhitungannya kita tidak hanya menghitung 20 sampel tapi total 30 sampel. Kita hitung volume rata-ratanya dibandingkan dengan volume yang tertera pada etiket. Di sini akan ada 3 kemungkinan hasilnya. Yang pertama, apabila volume rata-ratanya lebih dari 100%, maka dapat dikatakan bahwa sediaan tersebut memenuhi syarat. Namun, apabila volume rata-ratanya lebih dari 100%, namun terdapat satu wadah dengan volume kurang dari 95%, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Apabila volume rata-ratanya lebih dari 100% dan terdapat satu wadah dengan volume kurang dari 95% namun tidak kurang dari 90%, maka dikatakan pula memenuhi syarat. Nah, sekian tentang uji volume terpindahkan terhadap sediaan oral dalam wadah dosis ganda. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahaminya. Terima kasih.